Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Menerima atau tidak menerima bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi. Orang Indonesia ketika 17 Agustus minimal mereka memasang bendera, menandakan bahwa orang Indonesia ingat terus kemerdekaan. Apakah itu akan lebih tinggi dibanding ketika 12 Rabiul Awal, di mana kelahiran seorang manusia yang menjadi sirajud dunia, pelita dunia yang asalnya gelap. Tentu saja kita ingat bahwa bulan Rabiul Awal, tepatnya 12 Rabiul Awal, adalah kelahiran seorang Nabi Muhammad SAW. Lalu, apakah keingatan itu saja? Ya tentu tidak. Dari Rabiul Awal inilah paling tidak sunnah-sunnah Rasul yang sementara ini kita tinggalkan, kita bangkitkan kembali. Cara-cara hidup Rasul yang sementara banyak dibuang karena tidak cocok dengan kemajuan zaman, ya sudahlah, kita pendam yang tidak benar. Kita tumbuhkan kembali cara-cara hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ini timbul dua kelompok umat Islam. Yang pertama adalah cinta Rasul dengan cinta buta. Pokoknya cinta Rasul. Apa tanda cinta Rasul? Baca sholawat. Iya, betul. Tapi sholawat yang dibaca itu sesuai enggak dengan kelakuan? Kemarin saya menegur seorang siswa yang ngantuk terus. Di malam tadi jam berapa? Gerang-guring. Jam 2 Pak. Jam 2. Ngapain? Malam tadi kalau di Sambilan. Jadi penerbangnya nih kanak-kanak SMA 4. Iya, itu kan bagus kesenian Islam, dan kamu bagus membaca sholawat, berarti kamu cinta Rasul. Rasul marah betul ketika ada orang mengungkapkan cinta Rasul tapi ternyata subuhnya kada sholat. Dan itu bukan satu, Pak. Hampir lebih dari separuh pemain ini, hampir lebih. Mungkin 75% loh. Apalagi yang kanakan diangkut pakai pickup. Jam 4:30 sudah siap, bahkan mungkin kada sholat asar hubungannya tuh. Karena tempatnya jauh, maka maghrib pun di jalan. Sampai tempat yang dituju hampir isya. Hampir isya. Begitu sholat isya, orang sholat isya, hubungannya di rumah-rumah sekitar musola atau masjid. Ngapain? Nih yang saya lihat lah, yang saya lihat sendiri nih. Begitu selesai wirid, orang Ba'diyah Isya selesai, sudah berjurut datangan. Mulailah dipimpin oleh pembimbingnya. Biasa pembimbingnya, penceramahnya biasa paket dan mainnya di mihrab.
Mihrab itu tempat paling mulia di dalam masjid, di mana imam dan khatib ada di situ. Tidak boleh untuk apapun kecuali untuk orang zikir dan tafakur ilallah subhanahu wa ta'ala. Dipakai gasan. Kalau ada orang yang menuding pian cinta Rasul enggak? Mari kita lihat ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panas bagi mereka. Rasulullah bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam." Potong itu aja dulu. La tutruni. Al-itra itu menyanjung yang kelewatan batas. Al-itra, alif ta ra, alif hamzah, al-itra'u itu menyanjung yang kelewatan batas. Janganlah kalian menyanjung aku berlebihan sebagaimana orang Nasrani menyanjung putra Maryam. Artinya, orang Islam sekarang banyak yang cara penyanjungan terhadap Rasul itu sama dengan orang-orang Nasrani. Ketika orang Nasrani dicela oleh orang Islam, kenapa menuhankan manusia? Jangan dulu. Seorang bang, nabinya disanjung-sanjung, ya hadi, ya hadi, ya razik, ya ghafar. Nabi dianggap sebagai pemberi petunjuk. Iya, memang betul. Cuman bukan petunjuk yang itu. Al-hadi ada dua. Al-hadi ila hayatin wa qulubin nas huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memberi petunjuk terhadap kehidupan dan hati manusia hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tapi al-hadi ila sabilil haq, al-hadi ila sabil haq huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan petunjuk cara-cara untuk bisa melaksanakan kebenaran dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi mereka enggak. Muhammad adalah al-hadi, ar-razik, pemberi rizki, al-ghaffar, pemberian ampunan dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, hadirin rahimakumullah, sampai ada sebuah syair gini. Rabbi khalaqa Taha min nur. Karena kan hafal bertaan. Rabbi, Tuhanku, khalaqa, telah menciptakan Toha. Toha itu lakopnya Nabi. Yasin, Toha, ya memang lakopnya Nabi. Kita tidak bisa memungkiri. Memang iya. Toha, Yasin itu julukan untuk Nabi. Makanya salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Jadi bukan Yasin surat, bukan Toha surat, tapi Toha dan Yasin itu lakop untuk Nabi. Rabbi khalaqa Toha min nur. Tuhanku telah menciptakan Nabi Muhammad dari nur. Nur. Kalau sekedar mendengar saja, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi wajib dikupas. Siapa gerang makhluk Allah yang Allah ciptakan dari nur? Semua kanak-kanak mulai SMP sampai mahasiswa semuanya tahu. Dan mereka menjawab, malaikat Pak. Ya Pak, malaikat. Kalau Allah ciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nur, berarti derajat, martabat, tingkat Nabi kita sama dengan malaikat. Sementara Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berfirman pada malaikat, sujudlah kepada Adam.
Malaikat disuruh sujud kepada Adam. Adam ini manusia. Berarti derajat dan tingkatan malaikat di bawah Adam. Ini belum ke Nabi Muhammad loh, baru Adam nih. Berarti di bawah Adam. Termasuk tentang keilmuannya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Apa jawaban malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana. Kalau memang ikam bujur, protes ikam bujur. Sambat ilmu-ilmu yang sudah kau ajarkan pada Adam sambati beritaan. Apa kata malaikat? Mohon maaf ya Allah, ulun enggak tahu apa-apa. Yang ulun tahu cuman yang pian sampaikan lawan ulun aja. Derajat malaikat di bawah derajat Adam. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu derajatnya di atas Adam. Oleh karena itu ada istilah dalam muwahhidin, Muhammad Abun Nur wa Adam Abul Bashar. Muhammad ini moyangnya nur. Jadi nur. Ini salahnya di sini nih. Muhammad, mohon maaf, bukan Abu Nur, Muhammad Abur Ruh. Muhammad itu moyangnya ruh. Moyangnya roh itu Nabi Muhammad SAW, sedangkan Adam ini moyangnya bashar. Tingkatan Nabi Muhammad SAW di atas tingkatan Nabi Adam. Kemudian bukti kedua, ketika Rasulullah SAW Mi'raj diantar oleh malaikat, diantaranya adalah rajanya malaikat Jibril, sampai di langit yang terakhir, Jibrilu qala lahu taqaddam. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, silahkan pian, ulun kada mampu lagi melanjutkan perjalanan, sudah bukan makom ulun. Jibril makomnya jauh di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika ada orang membuat syair Rabbi khalaqa Toha min Nur, itu penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sadar atau kada bubuannya tuh? Nur itu untuk malaikat. Tingkatan malaikat jauh di bawah tingkatan Nabi Muhammad SAW. Dari kata-kata Rabbi khalaqa Toha min Nur, lalu mereka membuat gubahan lagi, bahwa sumber kejadian adalah Nur Muhammad. Sumber kejadian adalah Nur Muhammad. Ini masuk ke tauhid. Di dalam sifat 20 ada yang namanya wajibul wujud, ada yang namanya mumkinul wujud. Ini kita harus tahu. Wajibul wujud huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib ada itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib ada. Masih wallah mungkinul wujud. Selain Allah itu mungkin ada, mungkin kada. Semua selain Allah yang bernama alam itu mungkinul wujud, termasuk roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mungkinul wujud. Gimana mungkinul wujud menjadi wajibul wujud? Gimana alam bisa menjadi Tuhan? Kacaunya mereka. Cuman yang ngaji tidak pernah otaknya dipakai tenang. Guru mohon maaf, bisalah terjadi seorang tukang membuat meja itu jadi meja. Sekali waktu yang peserta taklimnya nanya, bisalah guru tukang meja itu jadi meja. Sebab tidak mungkin alam itu adalah Tuhan. Paling jawabannya, kamu murid murtad, azhib anni al-an, nyah kamu sekarang dari sisiku. Paling gitu gurunya Sarik. Hadirin rahimakumullah.
Nah sekarang gimana untuk mengkanter orang-orang Islam yang mengklaim dirinya itu cinta Rasul dengan mengadakan setiap malam. Ya, dan dahulu pernah apa? Dalam sehari semalam Pak Haji bisa 5 kali pengajian tuh, mulai jam 9 sampai menjelang zuhur. Karena ibadah zuhur bulik tomat tulang pulang sampai asar. Antara asar sampai maghrib dipakai juga oleh buahnya tuh. Kena antara maghrib lawan isya pengajian rutin, isanya keliling kemana-mana. Cuman masing-masing sekali jarak. Mulai jalan veteran sampai ke pasar Sungai Tabuk, itu ada masjid yang di mukanya ada kuburan toh. Udah Alibah itu mentok, lalu belok kanan, Pematang, sepanjangan Pematang. Mengundang berataan penasaran, tapi sekali jarak. Kenapa gerang? Tak ada pernah luput dari teguran. Kayak apa gerang Pak? Mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri perebutan kembang nih. Tidak apa-apa. Orang suka harum-haruman itu sunnah Rasul, tidak apa-apa. Cuman yang saya pertanyakan terhadap mereka adalah apa sih alasannya kita berdiri? Tidak salah. Karena duduk sudah lawas, panat, berdiri kada salah. Cuman saya yakin bukan masalah panat. Pasti ada keyakinan. Ternyata memang betul, ada yang menjawab. Waktu mahalul qiyam Pak, itu roh Nabi datang. Karena Nabi itu cinta harum-haruman, maka kami menghambur minyak harum. Oke. Pertanyaan saya, jumlah roh Nabi berapa? Itu satu. Seumpama dalam 1 menit yang sama terjadi mahalul qiyam 1000 tempat. Gimana Nabi membagi roh? Logika aja nih. Dalam 1 menit yang sama mahalul qiyam tak imbai ada 1000 tempat. Kan boleh jadi. Gimana Nabi membagi roh? Oh itu urusan Allah. Allah itu kalau mau gampang aja. Nah terakhir toh kan ada jawaban lagi toh. Innama amruhu idza arada syai'an. Jawaban terakhir pumput sudah. Saya bilang Nabi itu di alam barzah. Alam barzah itu luasnya bukan main. Sidin ini melihat umat-umatnya yang taat, umat-umatnya yang maksiat tahu Sidin. Besok di sana Allah akan memberi kewenangan Sidin memberi syafaat pada orang yang Allah kehendaki. Bukan berarti Sidin rohnya datang. Kita saja disuruh datang oleh Rasul ke rumah Allah aja koler. Kecuali yang pajangan ada roh Nabi datang. Nyurut-nyurut. Lagi ngundang lagi. Akhirnya sepakat sejalan veteranan. Ampihan berataan mengundang. Alhamdulillah. Kada jadi pikiran Pak. Nah. Di sisi lain, orang benci betul dengan orang yang mengklaim diri mereka itu cinta Rasul. Dengan mengatakan bid'ah. Ketika kita mau mengatakan bid'ah, kita telusuri dahulu. Yang bid'ah yang mana? Terbangan, itu kesenian Islam, wajib dipertahankan. Dengan syair-syair yang semuanya adalah menyanjung Rasul sanjungan yang sebatas, sehingga orang-orang anak buah Salahuddin Al-Ayyubi nih Pak,
Perlu juga bang. Asalnya loyo. Waktu perang salib pertama orang Islam loyo karena melihat jumlah orang kafir, orang salib itu bukan main banyaknya. Oleh Salahuddin Al-Ayyubi dibakar dengan ngarang pujian terhadap Nabi. Itu awal mula. Ternyata pujiannya bagus semuanya. Di antaranya adalah bahwa Muhammad adalah Sirajul Huda. Bagus. Jadi ketika ada orang mau membaca syair-syair maulid, maka tujuannya adalah membangkitkan, mengobarkan umat Islam untuk melawan orang kafir. Sekarang melaksanakan peringatan Nabi dalam rangka memberi peluang pada orang PKI bangkit. Lihat deh, Jokowi baca zikir baru-baru ini. Baca zikir bersama. Kenapa gerak sudah terkepung? Hadirin rahimakumullah. Jadi mana memang yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Jadi tadi yang terbangan tidak ada masalah. Asal jangan di tempat ibadah. Silakan di rumah. Abu Bakar marah karena ada perempuan-perempuan bersama Aisyah itu berterbangan sambil nyanyi-nyanyi. Ujar Rasulullah, biar aja tidak apa-apa. Dia di rumah saya. Dia di rumah saya. Di rumah. Abu Bakar tidak ngurusi karena rumah Rasul dengan masjid itu bahala taweng, ya dianggap masjid gitu. Ternyata ujar Rasulullah, masjid ya masjid, rumah ya rumah. Tapi tentu saja syair-syair yang dibaca oleh perempuan syair-syair yang lurus, bukan yang dol, mundil. Kita masuk ke akhlak perangai Nabi bersama para sahabat, bersama para pengikut beliau yang hidup bersama beliau dahulu. Dengan bahan taklim surat Al-Fatah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'adarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad Rasulullah. Ini masih banyak orang Islam yang belum masuk ke dalam hati ini. Muhammad Rasulullah. Simpel aja dan kita baca terus. Muhammad Rasulullah. Muhammad dibagi dua. Muhammad biologi dengan Muhammad fungsi. Muhammad biologi adalah anak Abdullah, ibunya Aminah. Itu anak biologi, apa namanya, Muhammad biologi. Muhammad biologi nikah dengan Khadijah, punya anak yang tertinggal Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali, punya anak. Ada Hasan, Husain, terus ada Zainul Arifin, ada Bakir, macam-macam. Yang sampai sekarang memang ada zuriatnya yang bernama Habaib. Memang ada. Lewat Habsyi, lewat Yaman, memang ada zuriat-zuriatnya. Tapi yang namanya Habaib itu tidak kebal hukum. Mohon maaf aja, kan mereka mengatakan bahwa keturunan Rasul itu haram masuk neraka. Kata siapa? Rasulullah bersabda, "Lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaiha." Saya potong aja hadisnya. Seandainya Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri, tetap kupotong kedua tangannya. Tidak kebal hukum. Itu Fatimah anak langsung dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak langsung. Apalagi yang sudah beribu-ribu tahun. Habib itu haram masuk neraka. Ya dan seperti itulah.
Kalau Habibnya itu benci dengan orang Islam, gimana haram masuk neraka orang seperti itu. Itu biologi. Jadi ada keturunan Muhammad, bukan keturunan Rasul, bukan. Gibran itu anaknya Jokowi, bukan Gibran anak presiden, bukan. Itu harus kita pisah-pisahkan. Gibran Kaisang itu anak Jokowi. Anak presiden, enggak ada presiden beranak, enggak ada. Begitu lengser ya dipilih. Enggak ada anak presiden. Enggak ada anak Rasul. Yang ada adalah anak Muhammad. Anak Muhammad ini tidak kebal hukum. Tapi kalau Muhammad Rasulullah, maka Rasulullah adalah khatimun nabiyyin. Sidin adalah pamungkas semua nabi. Setelah itu tidak ada anak cucu nabi dan sebagainya, tidak ada. Nah, Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Mas Ijul, kenapa Mas Ijul rancak mengutus Mas Anto? Kenapa kata Ustadz Farhan aja? Kenapa? Pasti ada ini kriteria Anto ini. Kalau yang diutus Mas Farhan bangkrut usaha. Kenapa? Karena Ustadz Farhan itu Ustadz, bisnis ini Mas Anto. Artinya Mas Ijul ini menyuruh Mas Anto ke Palangka dan sebagainya, itu sudah ada kriteria ini. Apalagi Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang sembarangan. Makanya Rasulullah dijuluki dengan Al-Mustafa. Al-Mustafa, orang yang terpilih. Siapa milih? Allah. Dipersiapkan. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan bapaknya sudah meninggal, memang sudah diatur oleh Allah. Dalam tafsir Yasin di sana dialog, ya Allah, ujar malaikat, kenapa kau matikan anak calon kekasihmu ya Allah? Allah menjawab, sengaja aku persiapkan supaya kalau dia nanti lahir, dia mengadu bukan pada bapaknya tapi mengadu langsung kepadaku. Masih di kandungan, sudah meninggal. Begitu lahir, ibunya meninggal. Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berani mengatakan, ketika ada anak yatim, apalagi yatim piatu, bapak dan ibunya meninggal, itu adalah Allah persiapkan untuk menjadi orang yang bukan main hebatnya. Makanya orang Islam yang lain itu disuruh menspot. Tapi pertanyaannya, kenapa anak yatim itu kada masuk yang 8 asnaf? Inna masadaqatu lil fuqara wal masakin. Kenapa kada ada anak yatim? Yatim itu yang perlu dispot itu sih. Dan ini harta kada mungkin, tidak pasti. Contoh dahulu waktu Haji Tahir Keramat meninggal, itu kan masih ada anak yang yatim. Masa mau membantu sekantong beras diantar kepada Haji Tahir, tempeleng security beneran. Yang perlu dibantu anak yatim itu adalah pikiran dan hati. Karena mereka tidak ada yang mendampingi untuk menyampaikan yang benar dan memberitakan yang salah. Makanya perlu pendampingan. Hadirin rahimakumullah. Itu semuanya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nanti ketika hidup itu tidak dipersiapkan. Kita lihat tafsirnya sedikit.
Inna Muhammadan Rasulullah Rasulun min indillah haqqan bila syakin wala raibin. Muhammad itu wajib diyakini bahwa itu diutus oleh Allah tanpa keraguan. Makanya jangan pernah sama sekali kita menolak hadis yang bertentangan dengan amalan kita kalau kita belum tahu bahwa hadis itu salah atau tidak salah. Bahayanya bukan main. Man kadzdzaba alayya i'tiqadan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan aku dengan sengaja, maka sediakan tempat duduknya api neraka. Contoh, orang terbiasa nih, mulai bahari dilajari oleh kai dan abahnya. Ketika raf'ul yadain itu meletakkan ibu jarinya ke bawah telinga. Allahu Akbar. Kemudian ada orang yang terbiasa Allahu Akbar. Melihat orang yang kayak ini, nah apa pulang toh bid'ah nih dan sebagainya. Padahal yang seperti ini hadisnya sahih, yang seperti ini hadisnya sahih. Pelajari dahulu. Kalau sampai membid'ahkan satu amalan yang berdasarkan hadis sahih, maka dia oleh Rasulullah minta kepada Allah tempat duduknya api neraka, naudzubillah. Oleh karena itu haram hukumnya fanatik syuyuh, asabiyati syuyuh. Kita berguru silakan, siapapun kita berguru, tidak ada masalah. Lintas lintas organisasi, lintas aliran, tidak ada masalah. Silakan. Orang NU belajar dengan Ustadz Muhammadiyah, orang Muhammadiyah belajar dengan Ustadz NU, orang NU belajar dengan Ustadz Salafi, tidak ada masalah. Kenapa sekarang lagi menggali kebenaran Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada Ustadz NU, tidak ada Ustadz Muhammadiyah, tidak ada Ustadz Salafi. Yang ada Ustadz penyampai mubalighud dinillah, yang adalah penyampai agama Allah. Cuman sekarang kan di kotak-kotak. Masjid NU tidak boleh mengundang Ustadz Muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah tidak boleh mengundang Masjid NU. Wah, hebatnya. Hebatnya. Allah tidak pernah mengkotak-kotak. Ini rumahku, ya Allah. Siapapun orang yang mau masuk ke rumahku, silakan. Di dalam agama Islam tidak ada berkotak-kotak. Tapi umat Islam sendiri rasa kada mantap apabila Islamnya kada berkotak. Bila kada mau masuk salah satu kotak yang ada, maka orang itu tidak bisa diundang masuk ke kotak. Ya kalau toh, iya toh. Pian Islam pian apa? Ya Islam. Kanda maksud ulun pian NU ka Muhammadiyah ka Salafi ka. Ya wayah-wayah kayak NU, wayah-wayah kayak Muhammadiyah, wayah-wayah kayak Salafi. Bapak, jadi pian kenapa bila dikubur kayak apa ditakoni malaikat? Memangnya malaikat tak nakoni agama kamu itu NU ka Muhammadiyah ka? Tak ada dikubur gitu malaikat. Sekarang gitu Pak. Jadi kata-kata Muhammadur Rasulullah itu masih belum mantap di kebanyakan hati umat Islam. Muhammad Rasulullah, ya sudah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari kitab manapun, siapapun yang menyampaikan di masjid apapun, semuanya adalah dari Allah lewat Rasul SAW. Kemudian, walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar.
orang yang hidup bersama Nabi, maksudnya adalah para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, inna sahabatahu yamtazuna bisyiddati wal ghidati was salabati ala jahada billahi wa adahum. Para sahabat itu terhadap orang kafir itu kerasnya bukan main. Bisyiddah wal ghiddah, keras marah terhadap orang kafir. Bahkan Hasan Al-Basri mengatakan bahwa para sahabat itu saking bencinya dengan orang kafir, baju aja, jubah, gamis mereka aja kada mau nempel aja kada akun, apalagi beragapan, apalagi salaman, kada akun. Saking muarnya terhadap orang kafir yang kerjaannya itu memusuhi, memfitnah orang Islam sampai sekarang. Orang salah kada, apa-apa kada, harus masuk penjara. Pak Anies kan kuat, anar untuk menjadi calon presiden. Salah kada, apa-apa kada, harus dikatakan koruptor. Yang dikorupsi apa? Itu kan kelakuan orang kafir tuh. Gimana supaya umat Islam dan Islamnya itu redup? Dan pada akhirnya Islam dan umat Islam itu menjadi akar rumput injak-injak orang. Yang melaksanakan itu, yang mengherankan, yang melaksanakan justru orang-orang Islam. Tapi Allah tidak tidur, Allah tidak tuli, Allah tidak diam. Ketika banyak orang Islam yang munafik, maka Allah membangkitkan hati-hati orang-orang yang sementara di luar Islam. Mereka oleh Allah diperlihatkan, ini loh yang benar, ini loh yang benar. Banyak orang di luar Islam yang membela kebenaran umat Islam. Kita sekarang sedang dihadapkan dengan yang seperti ini. Wa'adahum, dan mereka tetap memusuhi kekufuran, memusuhi kekufurannya. Jangan salah, Pak. Jadi ketika salah kita wajib salah. Kemarin saya ngirimkan video masalah PKI itu. Dijawab oleh kawan di sekolahan. PKI itu diadakan ketika orang mau berkuasa. Ketika dapat kuasaan, nanti PKI dibubarkan lagi. Pengurus masjid tuh. Pengurus masjid membela PKI. PKI itu diadakan untuk mendapatkan kekuasaan. Artinya umat Islam ketika mau pilpres itu angkat isu PKI. Begitu umat Islam dapat kekuasaan, isu PKI tidak ada lagi. Pengurus masjid mereka, dia adalah pembela PKI. Artinya para sahabat-sahabat yang membela Islam dan kebenaran Islam itu getol betul-betul, bahkan nempel baju pun kada mau, saking muarnya. Sekarang oleh orang-orang yang mengatakan sunnah Rasul, apalagi mohon maaf nih, ketika orang sudah siap menempelkan kata-kata salafi di dahi dan dadanya, maka siap-siaplah mengikuti cara-cara kehidupan para salafus soleh. Apa? Benci terhadap kekufuran, tapi terhadap orang Islam dirangkul. Ini kan enggak. Dengan orang Islam itu dimaki-maki terus oleh orang-orang yang mengklaim dirinya salafi. Salafi ada dua sampai sekarang. Pertama adalah orang-orang Islam salafi yang mereka berpegang dengan ini ayat 29 surat Al-Fatah, ruhama'u bainahum. Di antaranya adalah, pernah Ustaz Farhan mendengar Abdullah Hadrami. Abdullah Hadrami, saya pernah dahulu di Lawang, daurah. Kerasnya bukan main Abdullah Hadrami itu. Ada ketujuh lalu tuh bang, ada ketujuh lalu. Karena kan ceramah bilang hantup sana, hantup sini terus.
Dengan ilmunya yang ikhlas menuntut ilmu, akhirnya Allah melunakkan pikiran dan hatinya. Sekarang beliau menjadi orang yang salafi, betul-betul salafus soleh. Beliau itu menghimbau supaya ketika mau menyalahkan sesuatu, menyalahkan seseorang, itu dipelajari dahulu. Yang salah mana, yang tidak salah mana. Jangan hantam kerumus, salah ya salah berarti, tidak bisa. Kalau di masjid ini ada tai ayam sana, ya ambil aja tai ayamnya. Jangan padahkan masjid Pak Haji Jamhur tuh najis, tidak bisa. Yang najis cuma 3 cm aja di sana, ambil selesai. Tidak bisa dikatakan masjid ini najis, tidak bisa. Kan gitu. Orang sholat, yang bid'ah yang mana? Memang ada bid'ah. Yang bid'ah yang mana? Yang bid'ah itulah yang dibidik, diberitahu ini bid'ah. Kalau tidak mau ya sudah selesai. Yang lain baik-baik. Jangan dikatakan, oh itu masjid ahlul bid'ah, kan gitu. Sarik orang, dipadahkan masjid ahlul bid'ah, orang sama-sama hendak ke surga. Siapa yang kata sarik? Lalu ampiklah bubuan anak Belanda. Ampik bubuan anak Belanda yang pakai gamis, pakai kopiah, pakai bolang kenal banar, anak buah Belanda tuh. Ampik. Ketujuh banar ketika ada umat Islam bid'ah sesat, bid'ah dialamatkan ke Masjid NU. Masjid NU tidak terima, itu kelompok Wahabi sesat. Dia orang NU menuduh orang Muhammadiyah salaf itu Wahabi sesat. NU apa Muhammadiyah salafi menuduh NU ahlul bid'ah. Sampai kiamat kada tuntung-tuntungnya apa? Maka di sana adalah Masjid Haji Jamhur Aisyah. NU ke Muhammadiyah sama-sama bisa masuk. Silahkan. Khotibnya ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada NU, tapi NU diundang ada mau datang. Ya, hadirin rahimakumullah. 2. Ketika kita ingin jadi Nabi Muhammad SAW, 2 pegangi. Yang pertama adalah dengan kekufuran kita tidak akan kompromi sama sekali, sekecil apapun. Termasuk hiasan-hiasan di rumah, lihat deh. Kalau ada hiasan di rumah yang mengarah kepada kekufuran, buang aja. Buang. Termasuk apa kepengantenan toh, kepengantenan lalu diberi cangkir. Gambarnya apa? Gambarnya pengantin beragap. Pengantin beragap nih, maka bukan gambar, foto pengantinnya beragap. Lalu dihampas cangkir, haram hukumnya. Dia apa? Dikerekkannya gambarnya supaya hilang cangkirnya, gasan minum. Kemudian ketika yang sulit benar ketika menghadiri undangan dagum-dagumnya nyaring benar, maka biduanitanya itu di atas lintuh trok. Ya betul. Kada dilirik, saya dilirik, Allah murka. Ya apa boleh buat. Bismillah kita mencari tempat yang kira-kira kada kawa melirik. Cari tempat. Lalu dihadiri ada. Karena kita diundang orang wajib dihadiri. Tapi kita hindarkan diri daripada kemaksiatan. Ketawa dalam hatinya, Bang. Saya sudah selesai mau pulang. Ternyata ada ustadz yang mau datang ke undangan tadi. Belum sampai mendengar yang dagum-dagumnya, ustadz ini sudah berjoget berdahulu sambil jalan. Kebelujuran kawan, ustadz ini kawan. Belum sampai di tempat sudah joget berdahulu ustadznya nih.
dalam hati, bisa-bisa waktu di pesantren rancak banan. Kalau ini sulit Pak, sulit kita menggerakkan awak untuk joget kalau kada terbiasa. Apalagi sampai aja belum sampai tempat sudah menjoget. Hadirin rahimakumullah. Jadi terhadap kekufuran kita membuat skate. Kemudian kepada sesama umat Islam kita jangan pilih-pilih. Jadi mana-mana yang perlu dibantu, yang perlu dipandiri, yang perlu diluruskan, jangan pilih-pilih, kita sampaikan aja. Kan sekarang pilih-pilih, separtai ndak, sealiran ndak. Masjid hendak hancur, hendak roboh. Kemudian di sebelah sana Parak ada masjid yang mewah betul, saldo kasnya tuh banyak banar, tidak mau membantu masjid yang hendak roboh. Kenapa gerang? Lain aliran. Ini yang ulun sampaikan mungkin pian pernah menyaksikan. Lain aliran. Saya pernah tawarin dahulu, kami selesaikan kenapa? Cuman masjid pian harus masuk. Bilang mohon maaf Pak. Ini pesen tehnya aja, jangan pesen tehnya itu untuk umat Islam semuanya. Oh ya sudah, enggak usah. Mau bantu menyempurnakan masjid karena masjid saya tidak mau dimasukkan ke kelompoknya ini, lalu tidak jadi karena saya tidak mau. Alehina. Karena di masjid saya ini banyak orang NU-nya, orang Muhammadiyahnya paling 5, orang Salafinya 4, yang banyak orang NU-nya. Kenapa orang NU ke masjid pian? Padahal subuh kada berkunut, wirid kada nyaring. Jawabannya ada 2. Yang pertama orang NU yang kada hafal wirid. Kada hafal wirid Pak. Mun dibubuhannya kan nyaring, ketahuan kada wirid kada hafal nih. Yang kedua, ini bagus nih. Orang NU yang hendak sholat tumakninah bujuran ruku, i'tidal, sujud. Kalau di sekitar kami kan yang cepat-cepat benar tuh. Dan 2 kelompok NU yang banyak di masjid saya ini, yang pertama kada hafal wirid, yang kedua hendak sholat tumakninah. Alhamdulillah kalau maghrib itu 1,75 sob, sekitar 40 orang ada. Maghrib lawan subuh sama. Kalau isya sekitar 30, zuhur 8. Kenapa sekarang orangnya begawe? Duhur ber-8. Imamnya barang aja. Kenapa barang aja? Kada berbunyi. Sampai sekian aja hadirin, hadirat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama tingkatkan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, sunnah apapun, manakala itu benar kita laksanakan semampu kita tentu saja. Kemudian jangan menepuk dada. Buang saja, minta kepada Allah SWT dengan harapan mudah-mudahan besok kita semuanya oleh Allah dipertemukan bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan untuk itu semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.